Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dan dipahami jika kalian menghadapi kesulitan membayar hutang pinjaman online. Mungkin kalian mengalami keterlambatan pembayaran atau dananya belum ada atau dananya juga belum mencukupi untuk melunasi hutang-hutang kalian. Nah, di sini ada beberapa poin ya yang harus kalian ketahui agar dapat mengatasi situasi ini lebih baik lagi. Nah, jadi yang pertama, penting bagi kalian untuk memahami risiko secara hukum. Dalam konteks hutang pinjaman online, kalian itu perlu memahami aspek perdata daripada pidana. Jika kalian mengalami keterlambatan pembayaran, jangan khawatir atau panik. Semua masalah dalam ranah perdata, bukan pidana. Tidak perlu takut akan urusan dengan polisi lah, atau dipenjara lah, atau ancaman lainnya. Semua ancaman dan peringatan yang berhubungan dengan polisi lah, atau penjara lah, hanyalah taktik intimidasi dari DC-DC semata. Yang tidak kalah penting adalah pemahaman kalian tentang perbedaan antara perdata dan pidana dalam konteks hutang pinjaman online. Ya, dengan memahami ini, kalian tuh dapat lebih tenang dan menghadapi situasi keuangan yang sulit dan tidak terpengaruh oleh ancaman yang sebenarnya yang tidak memiliki dasar hukum. Oke, yang selanjutnya, yang perlu kalian ketahui adalah mengenai pemberian pinjaman online yang kalian hadapi. Nah, kalian harus tahu dengan jelas siapa pemberi pinjaman online tersebut dan apakah statusnya legal atau ilegal. Jika pinjol itu ilegal, perlu diingat bahwa meskipun data Anda mungkin disebarluaskan untuk menakut-nakuti, namun secara konsekuensi hukum, kalian tuh tidak akan dihukum secara perdata. Pada posisi ini, kalian tuh hanya akan menghadapi penagihan dengan kata-kata kasar, dan kemungkinan data Anda akan disebar atau dihubungi melalui kontak-kontak yang tidak diinginkan. Nah, jadi ketika Anda berurusan dengan pinjol ilegal, risikonya lebih terfokus pada penagihan yang agresif dan berpotensi penyebaran data pribadi kalian. Meskipun begitu, tetap diingat bahwa hal ini tidak akan berdampak pada konsekuensi hukum yang lebih besar. Sebaliknya, jika pemberi pinjaman tersebut legal, OJK, mereka itu masih memiliki hak untuk menagih hutang dan bahkan dapat mengunjungi rumah kalian secara sah. Nah, penting untuk dicermati ya, perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Terkadang banyak orang yang mungkin tidak bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghujat atau merendahkan orang-orang yang meminjam di pinjol yang ilegal ini. Nah, pemahaman ini memicu kesadaran bahwa kita tidak selalu tahu situasi finansial orang lain itu gimana dan alasan mengapa mereka beli ke pinjol tertentu. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah yang perlu ditekankan adalah pemahaman terhadap solusi dan penyelesaian terkait utang pinjol. Ketika kalian menghadapi masalah utang dari pinjol, penting untuk memahami berbagai opsi yang kalian ambil sendiri. Beberapa solusi yang mungkin kalian pertimbangkan melibatkan penyelesaian pembayaran pokoknya aja nih, menahan pembayaran sementara, atau mengajukan keringanan. Galbay pinjol memiliki berbagai cara penyelesaian. Nah, kalian itu dapat memilih untuk membayar pokoknya aja, atau menahan pembayaran untuk sementara waktu alias digalbaikan dulu, atau mengajukan keringanan pembayaran. Nah, namun perlu diingat bahwa setiap solusi ini membutuhkan proses dan waktu yang berbeda-beda di setiap orang. Proses ini juga bisa berlangsung selama mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, tergantung pada kebijakan dan persetujuan dari pemberi pinjaman itu atau pada pihak pinjolnya. Nah, ketika kalian tidak memiliki dana untuk melunasi hutang, sadarilah bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan selain melanjutkan kehidupan Anda sehari-hari. Teruslah menjalankan aktivitas seperti biasanya dan berusaha menjaga kesehatan finansial kalian serta mental kalian. Dalam menangani masalah hutang, penting untuk tidak terlalu fokus pada masalah tersebut. Jangan sampai masalah keuangan kita terjebak dalam keputusan yang impulsif atau malah semakin bingung. Nah, terlalu fokus pada utang bisa membuat kita menggali lubang lebih dalam dan menutup lubang dalam keadaan yang tidak bijak. Dan pada akhirnya menciptakan kekacauan dan kalian juga akan makin stres sendiri. Nah, solusi yang benar adalah fokus pada perbaikan secara bertahap. Jika saat ini kalian tidak memiliki dana, biarkan saja sementara waktu dan hindari pembayaran dengan cara yang tidak terarah. Atau dengan cara gali lubang tutup lubang lah gitu, minjem ke pinjol ini, bayar ke pinjol ini, itu jangan. Seperti berutang lagi atau menggunakan uang yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari. Ini bukanlah solusi yang baik karena hanya akan membuat masalah semakin kompleks, malah makin rumit hidup kalian. Nah, mungkin sebagai alternatif, lebih baik untuk galbay aja dulu atau menunda pembayaran sementara waktu. Setelah itu, fokuslah pada perbaikan secara bertahap. Perbaikan ini bisa mencakup pengaturan keuangan, mencari tambahan pendapatan,
kesalahan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan kalian. Penting juga untuk memiliki niat yang baik dan berusaha keras untuk keluar dari masalah hutang ini. Niatkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu, dan juga berkomitmen untuk hidup tanpa tergantungan pada pinjaman online. Nah, selain itu juga perbanyaklah doa dan meminta petunjuk kepada Allah ya, karena percaya aja bahwa rezeki pasti akan datang jika niat kita tulus. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat memberikan manfaat. Semangat kepada teman-teman semua yang masih menghadapi gagal bayar ini. Tetap fokus dan tetap tenang, jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.